Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita semuanya untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Terima kasih setiap hari Engkau mengundang kami untuk mengalami kelegaan. Karena kami sungguh-sungguh percaya di dalam Engkau jaminan kelegaan. Jiwa yang tenang, jiwa yang damai itu boleh kami nikmati. Sebelum kami istirahat, kami menyerahkan semua permasalahan yang mengganggu pikiran dan hati kami. Kami sangat percaya Bapa, bahwa anugerah-Mu itu cukup bagi kami untuk bisa menjadikan kami pribadi yang tetap tenang, tetap damai, walaupun punya masalah. Bahkan kami sangat percaya jalan keluar yang terbaik Tuhan akan berikan bagi kami untuk menyelesaikan semua permasalahan yang terjadi. Kami rindu mendengar suara-Mu, memberi kami ketenangan, memberi kami arah dalam hidup ini. Berbicaralah lewat hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Orang yang sungguh-sungguh dekat dengan Allah, mestinya perkataannya perkataan yang baik, yang benar, dan mengalirkan berkat bagi orang-orang yang mendengarnya. Sungguh aneh kalau kita melihat orang yang kelihatannya dekat dengan Tuhan, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, rajin pelayanan, rajin mendengarkan khotbah hamba-hamba Tuhan, tetapi yang keluar dari mulutnya kata-kata yang negatif, kata-kata yang melemahkan iman, kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang sifatnya gosip dan fitnah, itu sungguh aneh. Kalau kita membaca 1 Raja-Raja pasal 8 sampai 54 sampai 61, kita mendapatkan satu gambaran bagaimana Raja Salomo setelah melewati semua anugerah yang boleh dia nikmati. Raja Salomo yang menyadari bahwa dia sungguh diberkati, dan kita tahu semua bahwa Salomo ini orang yang sangat dekat dengan Tuhan. Setelah menaikkan pujian dan doa permohonan, Raja Salomo mengucapkan kata-kata berkat kepada umat Israel. Mari kita lihat, ada 2 kata-kata berkat yang diungkapkan oleh Raja Salomo. Kita lihat apa saja itu. Kita akan membacanya terlebih dahulu ayat 56 dan 57. Beberapa ayat itu mengungkapkan kata-kata berkat yang diucapkan oleh Raja Salomo adalah kata-kata pujian kepada Tuhan. Kata-kata yang fokusnya tentang Tuhan dan apa yang dikerjakan Tuhan kepada umatnya. Kita baca ayat 56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikan dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Raja Salomo menegaskan tentang perbuatan Allah yang secara konsisten telah menepati janji-janjinya yang pernah difirmankannya kepada Musa. Semua yang pernah dia katakan itu digenapinya secara tepat, sehingga umat Israel menikmati perhentian di tanah perjanjian.
Raja Salomo juga mengatakan bahwa Allah telah menyertai umat Israel sejak di padang gurun sampai pada saat itu di mana mereka boleh menikmati tanah perjanjian dengan sukacita. Oleh sebab itu Raja Salomo mengawali perkataannya itu dengan berkata, terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata berkat yang kita ucapkan adalah bagian penting dalam praktek memuji Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita memuji Tuhan bukan sekedar ketika kita menyanyi dalam ibadah, tidak. Kita bisa mengucapkan kata-kata berkat kepada banyak orang yang kita temui, yang berkomunikasi dengan kita. Dengan cara apa? Dengan menceritakan perbuatan Allah yang penuh kasih yang telah kita alami atau yang terjadi lewat kesaksian-kesaksian umatnya. Kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan Allah, kasih Allah, kuasa Allah yang dinyatakan kepada umatnya. Fokusnya adalah tentang siapa Tuhan, tentang sifat Tuhan, tentang apa yang dilakukan. Sehingga orang yang mendengarnya itu bisa berkata bersama-sama dengan kita, terpujilah nama Tuhan yang begitu mengasihi hidup umatnya. Terpujilah Tuhan yang begitu baik kepada umatnya. Kata-kata berkat yang merupakan pujian kepada Tuhan itu akan membuat orang tidak hanya fokus pada masalah dirinya yang berat, pada pergumulannya yang berat, pada situasi yang menyakitkan yang sedang dialami, tetapi kata-kata berkat yang fokus pada pujian kepada Tuhan akan membangkitkan iman orang yang mendengarnya, akan membuat orang kembali melihat kepada Tuhan, dan akhirnya dia akan sanggup untuk menjalani hidupnya yang berat itu dalam anugerah Tuhan. Bangkit pengharapan dan tidak lagi menjadi putus asa. Yang kedua, kata-kata berkat yang diucapkan Salomo itu merupakan dorongan semangat kepada umat Israel di masa itu. Kita baca ayat 58 sampai 61. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kupohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu dan dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Raja Salomo memberikan dorongan semangat kepada umat Israel agar mereka menurut segala jalan yang ditunjukkan Allah kepadanya, untuk tetap mengikuti segala perintah Tuhan, melakukan ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, dan hatinya tetap terpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati apapun yang sedang mereka alami, terlebih ketika mereka sedang dilimpahi dengan berkat Tuhan. Ini merupakan kata-kata berkat yang membuat hati umat Israel menjadi semakin cinta akan Tuhan, semakin berkomitmen lebih jauh lagi kepada Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata berkat yang kita ucapkan bukan sekedar untuk menghibur orang yang sedang sedih, menghibur orang yang sedang gagal, atau bukan juga hanya sekedar menyenangkan hati orang-orang yang mendengarkannya saja. Tetapi harus menjadi suatu dorongan semangat bagi orang-orang yang mendengarkan perkataan kita, agar mereka
semakin setia di jalan Tuhan, agar mereka menempuh jalannya Tuhan, agar mereka memiliki hati yang semakin tulus untuk mengasihi dan melayani Tuhan. Lewat kisah ini, lewat perikop ini, kita mendapatkan pengajaran iman yang praktis, di mana hubungan kita dengan Tuhan itu akan membuat hidup kita mengalirkan berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita tidak punya uang lebih banyak dibandingkan orang lain. Mungkin kita tidak punya keahlian lebih baik dari orang lain. Mungkin kita punya banyak keterbatasan, tetapi tidak menjadi alasan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Karena mengalirkan berkat bisa dimulai lewat perkataan-perkataan kita. Ada banyak kisah bagaimana ketika orang mendengar perkataan-perkataan berkat ini, hidupnya berubah. Semangatnya kembali pulih, imannya kembali lagi kepada Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Bukan karena uang, bukan karena harta, bukan karena fasilitas, atau bukan karena hal-hal yang lain. Perkataan-perkataan yang fokus untuk memuji Tuhan, menceritakan kasih dan perbuatan Tuhan. Perkataan-perkataan yang memberi dorongan semangat kepada orang yang mendengarnya. Sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Saudara-saudara, siapa orang yang sering kita jumpai setiap hari? Siapa orang-orang yang berada di sekeliling kita setiap hari? Baiklah kita menjadi saluran berkat Tuhan lewat perkataan-perkataan kita. Ketika kita berbicara kepada mereka, biarlah hati mereka terhibur, hati mereka menjadi kuat, hati mereka kembali menemukan pengharapan dari Tuhan, hati mereka kembali berkobar-kobar untuk mencintai Tuhan, hati mereka semakin berkomitmen kepada Tuhan. Mungkin saudara juga jadi korban dari perkataan-perkataan yang mematikan, yang merusak jiwamu, karena ada orang yang tidak berkata yang memberkati. Jangan biarkan perkataan buruk, perkataan salah itu merusak hidupmu. Dengar apa yang Tuhan katakan, bahwa hidup kita adalah hidup yang berharga, yang dikasih Tuhan. Fokuslah pada kata-kata berkat dari Tuhan dan dari orang-orang seiman. Jangan hanya fokus kepada kata-kata yang merusak dan mematikan hidupmu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kepada kami supaya kami lebih bijaksana dalam berbicara. Ketika kami berkata, biarlah perkataan kami merupakan perkataan-perkataan yang mengalirkan berkat kepada orang-orang yang mendengarnya, yang menyatakan pribadi-Mu yang mulia, pribadi-Mu yang luar biasa, dan kasih perbuatan-Mu kami nyatakan kepada banyak orang. Melalui perkataan kami, biarlah kami bisa menguatkan hati, memberi dorongan semangat kepada orang-orang yang letih lesu, yang sedang mengalami kegagalan, yang sedang putus asa, yang merasa hidupnya hancur. Biarlah lewat perkataan kami, Tuhan mengurapi, Tuhan menguduskan, supaya ada banyak orang yang mendengarnya, akhirnya hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang menjadi korban dari perkataan-perkataan jahat, perkataan tipu muslihat, kebohongan, perkataan-perkataan yang menghancurkan jiwa mereka, yang menghakimi dan mempermalukan mereka, sehingga mereka sungguh-sungguh jiwanya menjadi hancur. Bapa, jamah pulihkan hatinya, pulihkan jiwanya. Biarlah mereka melihat hidupnya tidak ditentukan oleh perkataan orang lain, tetapi hidupnya ditentukan oleh perkataan-Mu. Firman-Mu kembali memperbaharui dan memerdekakan hidup mereka. Mereka bisa melihat dirinya yang berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa.
Namamu dipuji, dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, mari kita akhiri pertemuan kita hari ini. Kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara semua. Malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.